Pemirsa, kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan Oriental Circus Indonesia atau OCI kembali mencuat. Kasus ini pernah mencuat tahun 1997, namun kemudian tidak diproses pihak kepolisian. Inilah suasana ketika mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM Selasa lalu. Kedatangan mereka untuk audiensi dengan Wakil Menteri HAM mencari keadilan dan mendapatkan hak mereka terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan saat bekerja di OCI. Kepada Wakil Menteri HAM, Mugianto, mantan pemain Oriental Circus Indonesia menceritakan penderitaan mereka. Salah satunya Ida. Ia menceritakan dirinya dibawa Oriental Circus Indonesia pada tahun 1976 saat usianya 5 tahun. Ia dibawa ke salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dilatih sebagai pemain sirkus. Ida bercerita dirinya disiksa saat salah dalam latihan. Pada tahun 1989, Ida terjatuh dan mengalami patah tulang belakang saat pertunjukan akrobatik. Jadi di pertengahan pelatihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Jadi untuk kasarnya Bu Ida ceritakan. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Pada kesempatan berbeda, Butet menceritakan dirinya diambil saat usia 2 tahun dan mulai dilatih saat usia 3 tahun. Di situ sekitar umur 3 tahun, 4 tahun saya dibawa ke Oriental Circus. Di situ saya lihat banyak anak-anak yang lain juga sama seusia saya. Seusia dengan Bu Butet? Iya, itu semua pada latihan sama dengan saya. Diajarin dasar-dasar akrobat, gadis plastik itu ya, kita segala macam. Dan itu tanpa kemauan kita ya, kita dipaksakan diajar. Di situ saya melihat semakin waktu berjalan kok kekerasan saya terima gitu bersama teman-teman. Menanggapi kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap mantan pemain sirkusnya, pendiri OCI, Tony Sumampau mengatakan tuduhan penyiksaan itu merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Tony mengklaim para pemain sirkus diperlakukan layaknya keluarga, termasuk kebutuhan pendidikan dan liburan. Tadi pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kuasa hukum pelapor mengecam bantahan yang disampaikan Tony Sumampau. Sebab faktanya anak-anak itu diambil untuk dipekerjakan di OCI tanpa persetujuan. Ini membuat argumentasi yang sungguh menyakitkan bagi para korban. Satu, bahwa penyiksaan ini sensasi. Oke lah, kita tidak bicara penyiksaan. Tetapi 60 balita yang dipisahkan dengan orang tuanya, apakah ini bukan sebuah kekejaman? Dan itu tidak dibantah oleh Tony Sumampau itu. Bagaimana tidak diberikan gaji? Bagaimana anak-anak tidak diberikan pendidikan? Bagaimana anak-anak ini selama hidup ada kekerasan, itu tidak dibantah. Istilah Tony Sumampau itu adalah kedisiplinan. Sementara itu menurut Corporate Legal Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, tuduhan eksploitasi mantan pemain sirkus OCI di Taman Safari adalah upaya dari pihak-pihak yang mengincar TSI. TSI itu tidak ada, sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan hukum yang dituduhkan mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar TSI. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kasus ini tidak tiba-tiba muncul begitu saja, sebab pada tahun 1997, Komnas HAM pernah memberikan rekomendasi dugaan eksploitasi pemain sirkus oleh OCI. Namun kasus tersebut dihentikan oleh kepolisian pada tahun 1999 karena dianggap kurang bukti. Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk membahas dugaan pelanggaran HAM terkait kekerasan dan penganiayaan terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia, kita akan membahasnya bersama Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.
Selamat malam Pak Upi. Pak Uli. Selamat malam, Reza. Ya, Pak Uli, jadi sebenarnya sejak kapan Komnas HAM mengetahui atau menerima laporan soal dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Taman Safari? Berdasarkan catatan dokumen yang kami ketahui di Komnas HAM, itu sejak 97, gitu. Tahun 1997 kami menerima pengaduan dari ex pemain sirkus. Ada beberapa yang mengadu ke Komnas HAM. Nah, kemudian pada tanggal 1 April tahun 1997, kami mengeluarkan rekomendasi. Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, dan benar ada 4 jenis pelanggaran terhadap hak anak. Pertama, hak untuk mengetahui asal-usul identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tua dari anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, pelanggaran hak anak untuk bebas dari eksploitasi. Nah, secara ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, dan yang keempat, pelanggaran untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Nah, itu jenis-jenis pelanggaran HAM yang Komnas HAM temukan. Kemudian kami membuat rekomendasi kepada Orientasi Sirkus Indonesia, Departemen Pendidikan, pada waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemenpora. Nah, kami meminta untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya upaya-upaya yang lebih konkret terhadap hal tersebut. Nah, terutama untuk mengakhiri adanya pelanggaran terhadap hak anak. Nah, itu yang kami minta kepada OCI, dan juga kami meminta kepada Kementerian, waktu itu Departemen Pendidikan dan Kemenpora, itu untuk melakukan upaya pemulihan hak atas pendidikan, dan juga untuk tidak menerapkan pelatihan terhadap anak-anak sirkus yang keras sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan mental. Nah, kemudian juga kami meminta kepada Kemensos itu untuk melakukan pemulihan terhadap tadi adanya penyediaan pemulihan terhadap fisik dan psikis dari anak-anak tersebut. Begitu dari Komnas HAM. Baik, tapi kenapa rekomendasi-rekomendasi tersebut sulit terselesaikan? Nah, dalam perjalanannya, kemudian pengadu dari kuasa hukumnya kembali mendatangi Komnas HAM tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, kami sebenarnya sudah koordinasi dengan KL, beberapa KL. Waktu itu Departemen Sosial, sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian juga dengan Departemen Sosial, Kemenpora, dan juga pihak OCI, Orientasi Sirkus Indonesia. Nah, untuk kami mendapatkan informasi dari OCI dan juga dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa mereka sudah melakukan pemulihan, berdasarkan korespondensi yang kami terima dari mereka. Pemulihannya dalam bentuk hak atas pendidikan dari anak-anak itu dengan menyediakan sekolah kejar paket A, melalui dinas menyediakan guru-guru melakukan pelatihan, dan pihak OCI menyediakan sekolahnya. Nah, itu untuk pendidikan dasarnya. Kemudian juga kami menerima informasi dari Departemen Sosial pada waktu itu bahwa mereka sudah melakukan pemantauan juga terhadap lokasi yang menurut mereka di tempat pelatihannya OCI tersebut. Nah, itu dari rekomendasi Kemensos, waktu itu Departemen Sosial, mereka merekomendasikan ada penyediaan untuk sekolah anak-anak. Nah, ini tentu ada koordinasi antara Kemensos dan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, kemudian untuk asal-usul keluarga, ini Komnas HAM meminta agar ini dijernihkan. Nah, itu. Nah, upaya tersebut kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari OCI. Nah, kemudian dalam perjalanannya kami menerima lagi pengaduan tahun 2024 Desember. Nah, terkait dengan adanya permintaan
kompensasi ganti rugi gitu, sebesar 3,1 miliar untuk ex atlet atau pemain sirkus Oriental Indonesia. Nah, tentu dalam ini kami mendorong adanya upaya hukum, perdata atau pidana. Nah, tentu untuk yang pidana itu kami juga menerima informasi dari waktu itu Direktorat Serse Mabes Polri tahun 99, berdasarkan dokumen yang kami dapatkan bahwa sudah ada penghentian penyidikan, tapi memang tidak ada upaya untuk men-challenge SP3-nya tersebut. Nah, sebenarnya ada mekanisme lewat para peradilan. Nah, itu terkait dengan SP3 atas pengaduan adanya dugaan penggelapan ya, asal-usul hubungan keluarga yang diatur di dalam pasal 277 KUHP. Nah, itu kira-kira yang sudah Komnas HAM lakukan dari tahun 97 sampai 2024. Oke, Pak Uli, soal pembelaan dari pihak Taman Safari yang menyebut OCI ini adalah entitas badan hukum yang berbeda. Karena kan sempat namanya bernama Afrika Lion Safari di tahun 81. Bagaimana tanggapan dari Komnas HAM terkait dengan hal ini? Memang dari pihak pengadu, dalam ini ex pemain sirkus melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka itu OCI bagian dari Taman Safari gitu. Tetapi dari OCI, pihak OCI sendiri kami menerima informasi juga bahwa dua entitas yang berbeda antara OCI dan Taman Safari Indonesia. Nah, tentu ini kami menyarankan untuk statusnya adalah diselesaikan lewat jalur hukum pengadilan, karena itu yang paling tepat untuk menentukan status tersebut. Selain tadi terkait dengan ganti rugi, posisi Komnas HAM dalam hal ini kami menolak dan tidak menyetujui adanya pekerja anak di industri sirkus Indonesia. Nah, itu kenapa itu kami punya posisi tersebut? Karena kami patuh terhadap aturan yang ada Komnas HAM, khususnya konvensi ILO nomor 182 tentang penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan anak-anak. Nah, di situ sudah secara tegas bahwa dilarang mempekerjakan anak-anak yang membahayakan keselamatan anak-anak tersebut. Nah, dalam ini sirkus, kami menilai bahwa itu membahayakan keselamatan anak-anak. Nah, jadi posisi Komnas HAM sudah tegas sebetulnya. Kami menolak anak-anak dipekerjakan di industri sirkus. Nah, itu. Sehingga untuk hubungan keperdataan antara mereka dengan OCI atau Taman Safari, kami sarankan diselesaikan melalui gugatan perdata, termasuk kompensasi. Dalam perspektif Komnas HAM dan perspektif hak asasi manusia, jika ada pelanggaran HAM, upaya yang harus dilakukan selain penegakan hukum adalah pemulihan. Dua hal itu. Nah, sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri sudah ada SP3, tetapi memang untuk penyiksaannya belum, belum dilakukan pelaporan, dan untuk upaya pemulihan sudah ada sebetulnya. Mungkin itu juga perlu evaluasi lebih dalam upaya pemulihan yang ada antara KL, kementerian dan lembaga. Nah, tentu yang paling mendesak adalah memang kita harus tegas gitu, bahwa anak-anak tidak boleh dipekerjakan di industri hiburan sirkus. Itu tidak boleh sama sekali. Komnas sangat tegas hal tersebut. Dan juga korporasi dalam menjalankan bisnisnya harus sejalan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan bisnis. Baik, terima kasih Komisioner Komnas HAM, Pak Uli Parulian Sihobing sudah memberikan keterangannya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.